Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Rabu 4 November 2020, kita bertemu kembali dalam ibadah pertangyangan keluarga dengan tema Haibaruon ni Partodion, Reformasi Spiritualitas. Firman Tuhan atau khotbah malam ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Akan dilayani oleh Pendeta Fanuel S. Sihombing, liturgis Situa Fernandes Huta Barat, dan dua syafaat dipimpin oleh calon pendeta Titus A. Gultom STH. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang sungguh. Kita bersaat teduh dan berdoa sejenak. Shalom, selamat malam dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Untuk saat ini kita boleh beribadah mensyukuri segala berkat Allah atas kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 5 Latuan 1 ayat 1 dan 2. Muliakanlah Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan.
Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu kepada Tuhan dan sesama. Baharuilah senantiasa kehidupanmu dalam terang Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami roh kasih, agar kami membaharui diri kami dengan baik. Biarlah dengan sukacita yang Kau beri, kami senantiasa menjadi orang Kristen yang tangguh, untuk menjadi pembaharu di tengah-tengah dunia ini. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 720 ayat 1 dan 2, Yesus inginkan hidupku. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya, bersinar selalu. Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus, gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, salurkan berkat-Nya, bersinar selalu. Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus. Reformasi spiritualitas. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita melakukan pembaharuan dalam kehidupan spiritualitas kita akan Allah. Dari firman-Nya dijelaskan kepada kita bahwa spiritualitas yang sejati lahir dari hati yang telah diperbaharui oleh Allah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Spiritualitas yang benar bukan hanya mencakup sikap dalam peribadatan, tetapi juga mencakup praktik kehidupan. Menjalankan hidup tanpa rasa takut akan Allah adalah spiritual yang salah, karena yang dipuaskan adalah diri sendiri. Spiritual yang benar menuntut fokus kepada Allah dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Firman-Nya mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Spiritual yang benar meliputi perbuatan baik yang berdasarkan kasih secara nyata kepada sesama. Spiritual yang benar mencakup aspek ritual dan praktis, kasih kepada Allah dan sesama berjalan beriringan, tak terpisahkan. Firman-Nya mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ya Tuhan, kuatkanlah kami memiliki pembaharuan spiritualitas kami, berikan kami kuasa Roh Kudus, agar kami dikuatkan untuk mengalami reformasi spiritualitas dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 249 ayat 1 dan 3. Bangkitlah hai jiwaku. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa, maha pengasih Bapa kami dalam Yesus Kristus. Segala hormat dan pujian kami sampaikan kepadamu karena kebaikan dan rahmat-Mu yang tak terhitung kepada kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohani kami, meski kami masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya Allah Tuhan kami, pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk bersekutu dengan Engkau melalui pertangyangan keluarga ini, untuk menaikkan nyanyian pujian dan doa kami. Oleh karena itu berkenanlah kiranya Engkau akan nyanyian dan doa kami ini. Tuhan tolonglah, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kiranya kehendak-Mu senantiasa dinyatakan dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya kami semakin mengerti dan taat pada firman-Mu, juga semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Janganlah biarkan ya Tuhan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami semua senantiasa takut akan Tuhan selama kami hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berkatilah kami dalam setiap pekerjaan kami, agar kiranya kami dapat memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kami sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pekerjaan kami juga menghasilkan rezeki yang terbaik bagi Tuhan. Curahkanlah hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda, anak yatim piatu, dan juga orang tua kami yang kini memasuki usia lanjut.
Tuhan, tolonglah mereka yang miskin dan yang saat ini dalam pencobaan. Bimbinglah jemaat Tuhan dalam penderitaan dan pergumulannya, karena Engkau adalah benteng dan tempat perlindungan bagi mereka yang menderita dan yang sengsara. Dan kiranya Tuhan juga berkenan menyatakan kuasa Tuhan bagi mereka yang saat ini dalam keadaan lemah karena penyakit yang diderita jemaat Tuhan. Kasihani dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan akibat wabah penyakit sekarang ini. Ya Tuhan Allah kami, demikian juga untuk para orang tua yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan tiap keluarga dan menganugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak yang Engkau karuniakan kepada mereka. Dan bagi saudara-saudari kami yang saat ini menantikan berkat keturunan dari Allah, kiranya Engkau berkenan mendengar seruan dan doa mereka. Ya Allah Tuhan kami, sertai dan bimbinglah perjalanan gereja Tuhan dalam setiap program yang dilaksanakan. Berikan kepada kami, para halado dan seluruh jemaat, kesatuan hati untuk boleh bersama-sama mewujudkan program gereja Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan di dalam seluruh program yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan. Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah berkat hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah dan seluruh aparat yang memerintah kami, sehingga mereka boleh memimpin kami dengan adil di dalam bangsa kami ini melalui hukum dan kebijakan yang benar demi kemuliaan nama-Mu. Dan kami seluruh rakyat Indonesia ini, kiranya Tuhan menganugerahkan persatuan dan kesatuan bagi kami dalam berbagai keberagaman kami, sehingga kami bersatu untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kami. Ya Allah Tuhan kami, pada malam hari ini, jikalau nanti kami akan beristirahat di tempat tidur kami, kiranya tinggallah bersama-sama dengan kami di dalam rumah kami, dan kiranya jauhkanlah dari kami segala pengaruh si jahat, agar kami dapat beristirahat dalam damai. Dan atas kasih Tuhan, kami boleh bangun di hari esok untuk melanjutkan aktivitas dan pelayanan kami. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita, yang berguna untuk memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461, ayat 1 dan 3, datang dan penuhilah. Firman-Mu di hati
Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang Tuhan berkati, firman Tuhan untuk kita pada ibadah keluarga malam ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. Kita membuka kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17. Demikian bunyinya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang Tuhan berkati. Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17 yang menjadi khotbah untuk kita pada ibadah keluarga malam ini ingin menjelaskan kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama, kita akan diajak melihat tentang apa itu unshakable church. Yang kedua, apa itu visible church. Dan yang ketiga, apa itu invisible church. Ketiga istilah teologi ini akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana, apa, dan siapa itu gereja. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melihat satu persatu apa arti dan pengertiannya. Saya mau awali kita melihat apa itu tentang unshakable church, yang artinya gereja yang tidak tergoyahkan. Apa yang membuat gereja itu tidak dapat tergoyahkan oleh apapun? Paulus menjelaskan itu lewat perikop khotbah pada hari ini. Karena gereja memiliki dasar yang kuat,
Karena gereja memiliki fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Itu yang dinyatakan di dalam ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita bisa sama-sama melihat fakta yang pernah terjadi. Apakah ini terbukti atau tidak? Apakah pernyataan Unsacrable Church yang gereja tidak tergoyahkan itu benar-benar terbukti di tengah-tengah dunia ini? Kita bisa melihat fakta dan realita bahwa apapun ancaman, apapun rintangan, apapun tantangan, dan betapa besar pun bencana yang dialami gereja, itu tidak dapat menggoyahkan dan meruntuhkannya, karena ia dibangun atas dasar yang kuat, yaitu Yesus. Seperti yang sudah terjadi, yang sedang dan juga terjadi saat ini. Saya ulangi Bapak Ibu, seperti yang sudah pernah terjadi dan yang sedang terjadi saat ini. Kita semua mengingat pada waktu itu kehidupan gereja yang juga pernah terancam akan adanya teror bom di beberapa daerah. Kita semua tahu itu. Tidak dapat dipungkiri, kasus itu sempat membuat sebagian orang percaya gelisah untuk beribadah ke rumah Tuhan. Kasus teror bom tidak dapat dipungkiri, membuat sebagian orang Kristen juga khawatir untuk mau beribadah ke gereja. Tetapi apa, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu pun tidak mampu menggoyahkan, meruntuhkan bangunan gereja dan keberlangsungan Injil diberitakan. Bukan hanya kasus teror bom, ada banyak kasus yang terjadi Bapak Ibu yang mengancam keberadaan gereja itu berdiri. Pembakaran, penutupan rumah-rumah ibadah juga tidak membuat gereja menjadi goyah. Ancaman dari lingkungan juga tidak membuat gereja berhenti memberitakan kabar baik. Hingga kasus yang sekarang dunia akan alami, pandemi COVID, sebuah bencana yang besar yang dialami dunia, yang awalnya sangat mengancam kehidupan bergereja, dan sepertinya gereja juga sudah diambang kehancuran setelah pandemi itu datang ke tengah-tengah dunia. Ternyata Bapak Ibu, bencana itu pun tidak mampu membuat kehidupan gereja goyah. Bencana itu pun tidak mampu membuat gereja runtuh dan berhenti menjalankan peribadahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena gereja selalu memiliki hikmat. Gereja selalu memiliki solusi yang daripada Allah untuk mencari jalan terbaik. Apa yang harus dilakukan? Apakah peribadahan itu harus dihentikan karena COVID-19? Tetapi hikmat gereja, pada umumnya seluruh gereja akan melakukan ibadah secara online, ibadah minggu secara online, dan ibadah keluarga juga yang secara masih online hingga saat ini. Ini salah satu kebijakan yang dilakukan gereja agar di tengah-tengah bencana itu tidak mampu menggoyahkan kehidupan gereja hingga saat ini. Walaupun demikian Bapak Ibu, saya percaya, kita juga percaya ibadah online tidak akan mengurangi kapasitas dan tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan, karena Tuhan yang akan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang menjadi bukti bahwa gereja dibangun di atas dasar dan yang fondasi yang kuat, yaitu Yesus. Sehingga gereja dikatakan Unsacrable Church, gereja yang tidak tergoyahkan oleh apapun.
Sama halnya ketika sebuah kota dilanda bencana dan sebuah kota yang mengalami gempa bumi dengan skala liter yang besar dan skala liter yang sangat tinggi. Mari kita bayangkan ketika sebuah kota dilanda gempa bumi yang besar. Kalau kita melihat setelah gempa itu berakhir, setelah gempa bumi itu selesai, kita akan melihat bangunan-bangunan yang ada di dalam kota itu. Apakah semuanya akan hancur total? Apakah setelah gempa bumi itu berakhir, apakah semua bangunan itu akan runtuh total? Tidak. Tidak akan semuanya runtuh total. Karena ada beberapa bangunan yang masih berdiri, walaupun sedikit retak dan rusak. Mengapa tidak seluruh bangunan itu runtuh? Kota yang sama-sama mengalami gempa bumi yang hebat. Bangunan yang sama-sama dibangun dengan batu bata yang sama. Bangunan yang dibangun dengan sama-sama memakai pasir yang sama. Apakah pintunya yang berbeda? Apakah jendelanya yang berbeda? Apakah merek semennya yang berbeda? Apakah tukang bangunannya yang berbeda? Tidak. Tidak ada yang berbeda. Hanya satu jawaban, yaitu karena dasar dan fondasi bangunannya yang berbeda. Demikian juga yang ingin Yesus katakan lewat perumpamaan tentang orang-orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Asanasa na manangihon dohot mangulahon hataki sipatu doson may tuhala na maroha na pajongjong bagasna di atas batu mamak. Ia rope udan potir mangalata petakuju jala purpe haba-haba lau manodong bagasidang marupaki ala batu mamak do o jahanna. Alai iya hala na manangihon hataki jaladang diulahon sipatu dosom may tuhala na oto na paulihon bagas di gijang ni rehit. Iya rope udan potir mangalata petakuju rope haba-haba laho manodong bagasi marupa doi jala marongso. Alaniaha amang do tamuinang karena dia dibangun di atas pasir, tidak memiliki fondasi yang kuat. Saudara-saudara, ini jugalah yang mau dijelaskan kepada kita. Dalam Matius 7 itu akan menjelaskan kepada kita apa itu visible church dan apa itu invisible church. Visible church artinya itu bangunan, gereja yang terlihat. Kalau dikatakan gereja yang terlihat adalah bangunannya, denominasi gerejanya, apapun denominasi gereja itu adalah visible. HKBP visible, IKPI visible, Katolik visible. Apapun denominasi gereja itu visible. Tetapi kalau dikatakan invisible church adalah gereja yang tidak terlihat, yaitu jemaatnya. Invisible adalah orangnya. Seperti ungkapannya mengatakan bahwa gerejalah bukan gedungnya. Gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang-orang percaya. Invisible church, orang-orang percaya yang sudah dilahirkan baru. Gereja adalah orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah Tuhan. Gereja invisible adalah orang-orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Ini yang mau juga dinyatakan oleh penulis kitab 1 Korintus. Bahwa kita adalah bait Allah. Invisible church. Bahwa kita adalah tubuh Kristus.
kita adalah unsacrable church. Ketika Paulus menyatakan kita adalah bait Allah, lalu kita unsacrable church, bahwa kita adalah bait Allah yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Lalu Yesus katakan, orang yang mau mendengar dan melakukan firman, sehingga kita tidak tergoyahkan karena kita memiliki dasar yang kuat. Karena kita dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah Bapa yang baik, segala pujian, hormat, kemuliaan kami nyatakan hanya kepadamu Tuhan, atas semua berkat karunia yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Firman-Mu juga yang sudah diperdengarkan, kiranya Tuhan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk bersama-sama menghidupi firman itu dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami percaya firman-Mu yang menjadi sumber hikmat. Kami percaya firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan yang meneguhkan kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa kami adalah bait Allah. Kami adalah tubuh Kristus yang tidak akan tergoyahkan oleh rintangan apapun, masalah apapun, bencana apapun, karena kami kuat, karena dasar kami kuat, karena kami sebagai bait Allah yang dibangun di atas Kristus Yesus. Sehingga apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kehidupan, apapun yang menjadi persoalan kehidupan, kami tetap kuat. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan setia bersama kami. Bapa di dalam sorga, biarlah juga seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga menjadi keluarga yang juga dibangun di atas dasar dan fondasi yang kuat. Keluarga yang dibangun atas kasih Tuhan, sehingga seluruh orang tua Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk selalu memberitakan kabar baik, untuk memberikan nasihat didikan kepada seluruh anak-anak yang Tuhan karuniakan, agar mereka juga anak-anak kerajaan Allah yang mengenal Allah, yang mengenal dirinya juga bahwa Dia adalah bait Allah yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh para pelayan di gereja-Mu yang melayani live streaming juga Tuhan. Ketika Tuhan memakai kami para hamba-Mu dan para pelayan-Mu ingin melayani gereja-Mu Tuhan, itu bukan karena kehebatan dan karena kepintaran dan bukan karena hikmat kami. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan mempercayakan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupan kita. Dengan rasa syukur, mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 475 ayat 1 dan ayat 2. Selalu, Yesus juru selamat.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai dan yang memberkati kamu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, penambahan kasus positif baru di Indonesia masih tinggi. Dan saat ini Pekanbaru berada dalam status zona merah. Mari tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus dengan tetap berhikmat untuk berusaha menjaga dan melindungi diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan tetap selamat. Jangan pernah melonggarkan kedisiplinan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetaplah pakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau selalu pakai hand sanitizer, jaga jarak, selalu hindari keramaian, hindari kontak fisik, bersalaman atau berpelukan, dan tetaplah berpola hidup sehat. Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati.